Selamat pagi Bu, kenalkan nama saya Bu Sri yang jaga pakaian ini ya. Maksud saya mau menjelaskan tanda-tanda bahaya nifas. Ibu bersedia? Boleh? Oke. Baik Ibu, yang Ibu tahu tentang tanda bahaya nifas itu apa Bu? Pintar. Jadi berdarahnya yaitu salah satunya ya. Saya sebutkan ya Bu ya, tanda-tanda bahaya. Jadi kalau berarti pulang, kalau Ibu mengalami perdarahan yang banyak, banyaknya itu seperti apa? Jadi dalam 24 jam itu ganti pembalut lebih dari 4 kali dan luber, atau misalnya 1 jam keluar banyak. Terus itu merasakan di sini lembek, maksudnya lembek ya. Jadi kalau ada perdarahan itu nanti bisa menyebabkan adanya lemes, pucat, terus itu nanti merasakan sesak napas gitu ya. Kemudian itu bisa disebabkan misalnya karena sisa-sisa ada pasien ya. Jadi kalau ibu mulai perdarahan segera minta pertolongan, misalnya menghubungi bidan desa atau puskesmas ya. Tanda bahaya kedua yaitu infeksi. Infeksi itu tandanya itu ada demam, jadi ibu merasa demam tinggi, menggigil ya. Terus daerah kemaluannya biasanya sakit atau perutnya nyeri hebat ya, itu kan tanda bahaya. Terus kalau ibu misalnya darah yang keluar itu baunya menyengat banget tuh, menyengat gitu ya, itu berarti ada tanda bahaya, harus segera diminta pertolongan. Terus tanda bahaya berikutnya yaitu ini Bu, eklamsi. Tahu ya, eklamsi itu tanda bahaya Bu. Tanda-tanda itu tensi darah tiba-tiba naik tinggi, tensinya tinggi, bisa kejang ya Bu ya, bisa kejang, atau pandangan tiba-tiba kabur dulu, pandangan kabur, terus pusing atau nyeri kepala hebat ya. Itu tanda bahaya yang eklamsi. Kemudian keluhan di payudara Bu, jadi keluhan darah yang berlangsung lama, misalnya bengkak sampai merah, sakit ya, itu berarti tanda bahaya Bu. Jadi nggak harus segera ditangani ya, karena nanti kejadiannya juga bisa detek, ini juga masa kesakitan. Dan terus tanda bahaya berikutnya itu adanya ini Bu, adanya ini tidak ada nafsu makan dan berlangsung lama. Jadi Bu nggak mau makan gitu ya, karena itu bahaya Bu. Kalau nggak mau makan nanti kan akibatnya apa? Isi jadinya kurang, tubuhnya juga nggak, kurang bergairah, kurang aktivitas gitu ya. Jadi makanya harus gimana caranya supaya nafsu makan. Jadi kalau itu nafsu makan, aduh jangan, takutnya berlangsung lama, itu bahaya ya. Jadi harus segera cari makanan yang hangat mungkin gitu ya, makan hangat. Terus tanda bahaya berikutnya itu adanya itu peradangan itu bisa menyebabkan itu pembengkakan sumbatan di pembuluh darah ya. Jadi biasanya terjadi daerah kaki Bu, daerah tangan gitu ya, bisa terjadi sumbatan. Jadi sumbatan itu tanda-tandanya bengkak, merah, jadi bengkakan membesar, pembuluh darahnya kan Bu. Nah itu berarti ada bendungan, ada sumbatan pembuluh darah. Itu namanya trombokletitis, segera harus Kemudian gejala berikutnya postpartum blues ya. Jadi ibu merasakan suasana hati yang pengen sedih terus ya, atau nangis terus, atau misalnya nggak ingin ketemu orang lain, kayak nggak pengen ketemu siapa-siapa, atau tiba-tiba males merawat diri, nggak mau mandi gitu ya. Itu berarti itu namanya gejala psikologis Bu, itu harus diobati. Jadi misalnya begitu merasakan kok aku sedih banget ya, pengen nangis terus. Tapi kalau hari awal-awal tuh mungkin wajar, tapi kalau berlangsung lama itu udah suatu gangguan, itu suatu tanda bahaya ya. Gitu ya Bu ya. Tanda bahaya berikutnya itu udah semuanya. Sekarang Ibu coba diulang lagi Bu. Tanda bahaya apa Bu? Pendarahan, apa lagi? Kejang, ya betul. Terus apa lagi? Apa tadi yang demam? Infeksi ya. Infeksi berarti kan tadi ada demam, ada sakit dari perut gitu ya. Terus apa lagi Bu? Payudaranya ya. Ada pembengkakan di daerah kaki atau daerah mana? Di sana gitu ya. Apa lagi Bu? Udah gitu ya. Insya Allah kalau Ibu ada tanda-tanda itu segera di ya. Itu saja Ibu. Terima kasih waktunya, sehat selalu ya. Oke. Oleh Dewa ngatain besok